Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Saya akan mencoba ya, boleh dibilang langsung ya, one hand review di track course-nya Astra Honda Safety Riding ya. Honda ADV banyak banget ya yang mau dikepoin sama saya. Kenapa? Karena mesinnya baru yang pertama. Mesinnya lebih gede, tenaganya lebih gede, torsinya lebih gede. Terus abis itu joknya juga ada sedikit perubahan jadi lebih rendah gitu ya. Racernya lebih turun gitu ya. Dan nih yang paling gampang, dia tuh lebih tinggi. Kita akan cobain rasain apa bedanya ADV 160 ini terutama dengan ADV 150 minimal yang sebelumnya, yang 3 tahun yang lalu kita coba di sini juga persis. Penasaran? Yang pasti sobat sekalian, jangan skip per detik pun informasi mengenai ADV 160. Langsung aja saya coba untuk persiapan riding gears dulu, baru nanti kita choose ya. Ya, sobat sekalian, hari ini Rabu 6 Juli 2022 di track Astra Honda Safety Riding Course ya. Saya tuh berkesempatan mencoba untuk pertama kali update terbaru dari New Honda ADV 160 yang pekan lalu udah dirilis oleh AHM mulai harga 36 juta versi CBS. Jika sobat sekalian lihat gitu ya, di review-review sebelumnya, vlog yang sebelumnya itu ADV ini bukan hanya motor yang menggunakan mesin baru, namun juga ada beberapa perhatian ke detail-detail yang lain sehingga menghasilkan beberapa evolusi, seperti misalnya yang pertama berimbas pada segitiga ergonomi nih dan handling. Kita mulai dari posisi duduk Honda ADV 160 yang ternyata walaupun sudah direndahkan ketinggian joknya dari awal 795 mm di ADV 150 menjadi 790 mm atau 79 cm di ADV 160. Namun feel-nya buat saya tuh masih terasa beda gitu ya dari saudara kandungnya, kayak misalkan PCX 160 yang cuma 76,4 cm atau Vario 160 yang cuma 77,8 cm. Nah, dengan ketinggian segini tuh dijamin pada saat riding itu terutama tuh kayak misalkan kita tuh berada di misalkan riding di samping kayak motor-motor yang entry level gitu ya, kayak misalkan Honda Genio gitu, kita akan merasa tinggi banget gitu. Lengan kita tuh akan berada di level yang lebih tinggi dari skutik-skutik tersebut gitu loh teman-teman sekalian. Walaupun sudah lebih rendah nih joknya ya dari ADV 150 ya, di jok saat ADV 160 yang 79 mm ini buat saya gitu ya yang punya ketinggian tuh 160 cm dengan jangkauan kaki hanya 75 cm 160 cm dengan 75 cm kaki, itu masih jinjit teman-teman sekalian. Walaupun sekarang tuh nggak parah-parah banget gitu ya, karena selain joknya lebih rendah, ujung depan dari jok itu dibuat mengerucut, jadi bokongnya itu nggak terlalu banyak tekor. Nah, dengan mengerucut ini pun handlingnya juga jadi lebih, kalau menurut saya sih jadi lebih benar-benar bisa dikendalikan banget ini motor. Nah, untuk pembonceng kayaknya masih enggak ya, di belakang kayak masih tinggi gitu ya. Oh iya, posisi handlingnya gimana? Kan racernya turun nih ya. Nah, pas saya rasain sih penurunan racer setengah DV 160 tuh nggak mengubah segitiga ergonomi, itu mirip-mirip aja tuh, kayak misalkan kayak ini nanjak juga sama aja gitu ya. Karena selain joknya turun gitu ya teman-teman sekalian, stangnya juga turun. Jadi istilahnya dua-duanya tuh benar-benar sama-sama turun gitu loh. Jadi stangnya sendiri itu stang taper gitu ya atau fat bar, di mana dimensi tengahnya itu kan kayak agak gendut gitu ya. Ujungnya itu hampir lurus gitu loh teman-teman. Jadi nggak nekuk. Tangan akan terbuka lebar, namun secara umum dekat dengan badan. Jika sikunya tuh agak sedikit menekuk, bersikap kayak sigap, kayak gagah gitu, sesuai dengan konsep motor-motor adventure kayak CRF 150L dan juga CB150X. Nah, di stride ini nih, saya tuh berasa lumayan nih, stride-nya AHM ini bisa sampai 90 km per jam gitu ya, untuk dimulai dari nol tadi ya, dimulai dari berhenti gitu ya. Nah, meski bobot motor ini 133 kg baik versi ABS ASTC yang saya pakai, boleh dibilang sih buat saya sih lincah gitu ya teman-teman sekalian ya. Lincah, dipakai meliuk-meliuk antara kon di sini gitu ya. Nah, ini masih mudah banget ya. Dan ternyata memang secara umum sudut rake dan sudut beloknya tuh nggak banyak diubah gitu loh dibandingkan dengan ADV 150, karena memang 150 tuh udah oke banget sih kalau menurut saya sih ukuran rake dan segala macam. Jadi di keputusan tuh dia mengubah rake di 160 tuh menurut saya tepat banget.
Nih, tadi tuh kan kita cobain tuh ya di beberapa spot handicap bumpy. Suspensi depan itu memang berasa banget teman-teman sekalian, berasa lebih empuk banget bila dibandingkan dengan generasi pertama ya ADV 150. Stroke-nya cukup tinggi ya, sekitar 130 mm. Jadi pada saat dia ngerem mendadak, dia bottoming-nya tuh menurut saya sih oke dan nggak mentok gitu, alias nggak jedak-jedok. Dia tuh lebih apa namanya, lebih empuk tuh karena secara umum bukan dimensi apa ya, volume dari pelumas atau minyak suspensinya itu lebih dikit, terus habis itu lubang kayak lubang nepal di dalam situnya juga lebih gede, jadi dia lebih empuk gitu loh teman-teman. Sementara suspensi double belakang yang dilengkapi dengan substank itu menurut saya memang lebih keras. Namun lebih keras ini bisa membuat kalau saya pada saat melakukan riding ini tuh jadi kayak merasa feedback grip ban belakang tuh jadi kayak lebih terasa teman-teman sekalian gitu loh. Jadi memang ini sifat dari suspensi belakang yang lebih keras gitu ya. Jadi feedback apapun yang terjadi di ban belakang bertemu dengan aspal itu terasa banget ya. Terasa banget di tangan, di bokong kita tuh terasa. Jadi kayak gimana? Jadi kalau slide pun lebih terasa ADV 160 ini bila dibandingkan dengan ADV 150. Nah, nih ya, ini kan kita udah coba versi windscreen-nya agak tinggi. Nah sekarang kita akan coba ini, dibantuin ya, windscreen-nya agak diturunin gitu ya. Kita akan cobain nanti seperti apa perbedaannya. Nah ADV 160 ini punya ground clearance yang boleh dibilang cukup tinggi ya, sama dengan generasi yang 150 kayak 165 mm atau 16,5 cm. Itu aman ketika diajak melibas beberapa handicap nggak rata ya. Kayak misalnya ini merupakan sebuah kayak apa namanya, bisa sebagai kayak off-road ringan gitu ya. Namun kalau trabas gede, trabas berat kayaknya sih harus dikasih kayak tambahan di bawah gitu ya, kayak protektor gitu ya. Nah dengan ground clearance tinggi nih teman-teman sekalian ya, bedanya tuh bisa 30 mm ya bila dibandingkan dengan PCX. Itu efek terinstan yang saya rasakan tuh ada menikung itu, walaupun memang enak ya, tetap bisa nikung rebah itu rasanya nggak kayak semantep nikung pakai PCX sih. PCX kan COG-nya atau center of gravity-nya tuh lebih rendah dibanding ini gitu ya. Jadi lebih mantap gitu. Walaupun ADV 160 ini enaknya ya, walaupun dia tinggi namun torsinya gede, rasanya gede gitu. Terasa di kita tuh gede, walaupun angkanya sih boleh bilang sama dengan PCX 160 gitu loh teman-teman sekalian. Nah ADV 160 juga menggunakan mesin ESP ya, seperti kayak PCX 160 juga gitu ya. Terus habis itu Vario 160 ESP 4 katup gitu ya. Nah walaupun common engine, cuman yang saya rasakan adalah torsi di ADV ini gemuk gitu ya, gemuk berisi banget di RPM rendah sampai menengah bila dibandingkan dengan bahkan Vario 160 gitu ya. Nah untungnya tuh di sini ada kayak tachometer, jadi saya tuh benar-benar bisa lihat bahwa ini tuh ngisi banget sih memang di RPM menengah menjelang RPM tengah, dan seluruh RPM tengah itu tuh ngisi banget, power dan torsinya itu ngisi banget gitu loh. Nah usut menyusut karena memang ADV 160 ini memang ada beberapa ubahan gitu ya. Perubahannya yang pasti sih intake ya, exhaust ya, pasti ya, mapping yang pasti ya, mappingnya beda bila dibandingkan dengan PCX 160 dan juga Vario 160. Di CVT-nya sebenarnya sama ya, rollernya sama, terus beltnya sama gitu ya. Namun memang ada yang beda gitu teman-teman sekalian, adalah di poros tengah dari puli. Jadi puli yang belakang tuh porosnya tuh beda ya bila dibandingkan dengan ADV, dibandingkan dengan PCX 160 ataupun juga Vario. Nah puli inilah yang bisa bikin memang salah satunya adalah ADV ini terasa lebih gemuk ya, tenaga dan torsinya di RPM rendah dan menengah. Nah ADV ini punya tenaga 16 PS di 8500 dan torsinya 14,2 Newton ya di 6500. Ini sama ya, persis sama banget gitu ya dengan PCX gitu ya. Namun pita variabel kerjanya tuh lebih rendah RPM-nya di ADV 160 ini gitu loh teman-teman sekalian. Motor ini tuh udah menggunakan HSTC, Honda Selectable Torque control gitu ya. Cuman pada saat pengetesan ini saya nggak hidup mati gitu ya kontrol traksinya. Ini tuh fungsinya tuh membatasi ya, boleh dibilang membatasi torsi mesin
ketika sistem HSTC ini terdeteksi ada kayak perbedaan kecepatan putaran antara ban depan dan ban belakang gitu, sehingga potensi terjadi ban slip itu bisa dihindari. Dan ketika saya cobain sih memang fitur ini bekerja cukup baik gitu ya, kayak misalkan di ground jalan atau misalkan ada di slide pada saat itu ban tracknya masih basah gitu ya, serasa kayak riding kita tuh kayak dikoreksi terus gitu ya. Ketika satu ban baik depan atau belakang ada yang ngalamin kayak slide kayak gitu loh sob. Nah, windscreen-nya sendiri ya, kita kan udah coba nih ya, tinggi dan rendah gitu ya. Fungsional banget gitu ya, terutama kayak misalkan riding malam mungkin ya, nggak terlalu dingin. Kalau misalnya riding siang juga terpaan angin juga nggak terlalu tinggi bagian atas, nggak terlalu kena bagian helm kita. Kalau misalkan windscreen-nya rendah kan terlalu rendah ya, itu masih kena. Teman, ini full sampai atas. Namun di tengahnya tuh nggak bikin gerah karena ada lubangnya itu loh teman-teman sekalian ya. Nah, apalagi ya dari segi kepraktisan ya teman-teman bisa lihat ada keyless gitu ya. Terus habis itu ada USB segala macam, bagasinya juga luas, walaupun sebenarnya bagasinya belum bisa masuk 2 helm full face ya, masih 1 helm tapi sisanya masih banyak gitu ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, meliuk-meliuk tuh benar-benar enak banget ya di sini ya. Walaupun bannya termasuk ban dual purpose, namun ya pada saat dibawa naik gitu saya sih ngerasanya oke banget. Nah, ini pada saat naikin ram atau kayak ketinggian gitu, bannya ke depan tuh slide, dimana ban depan tuh ngelepas dari udara gitu dan membuat putarannya depan belakang itu bisa beda. Dan itu tuh HSTC langsung bekerja tuh kalau misalkan HSTC-nya teman-teman sekalian di onin kayak gitu loh teman-teman sekalian. Itu salah satu yang bisa dilihat dari HSTC. Jadi pada dasarnya sih memang HSTC itu benar-benar bikin perubahan banget sih di ADV 160 ini bila dibandingkan dengan ADV 150 sebelumnya. Ini benar-benar bikin lebih fun to ride ya gitu ya. Terutama karena yang pertama memang joknya memang lebih rendah dan segala macam, terus habis itu posisi selonjorannya juga lebih mantep gitu ya. Komplit banget lah, dan boleh dibilang ini tuh lebih kekinian gitu ya. Nah, ADV 160 ini dibanderol dengan harga 36 juta yang versi CBS dan juga 39,25 juta yang versi ABS plus HSTC gitu loh teman-teman sekalian. Nah, inilah adalah akhir pengetesan dari Honda ADV 160. Lumayan ya, 5 lap ya, 2 lap dengan menggunakan lampu namanya windscreen tinggi, sementara 2 lap lagi windscreen yang rendah. Bedanya sih cukup ini ya. Dari segi kencang lebih enak yang windscreen rendah karena memang mungkin secara umum aerodinamika lebih bagus ya, friksi udaranya lebih bagus, sementara yang tinggi itu agak kayak lebih nabrak ya udaranya gitu ya. Namun pada dasarnya sih kalau menurut saya sih ini tuh tampilannya tidak bikin orang kaget karena tidak terlalu jauh beda dengan ADV 150. Namun feel-nya teman-teman sekalian, mesinnya tuh benar-benar beda banget ya. Bagi saya sih beda banget bila dibandingkan dengan 150. Ini lebih robust gitu ya, lebih kokoh banget mesinnya, juga lebih terasa lebih gahar gitu loh. Jadi itu teman-teman sekalian ya, pengetesan dari Honda ADV 160. Alhamdulillah selesai juga nih. Lumayan ada sekitar 4 lap kita mencoba Honda ADV 160 ini. Teman-teman sekalian, jadi memang ini tuh dari detik pertama ya, saya bilang ADV 160 ini memang benar-benar beda bila dibandingkan dengan generasi pertamanya ADV 150. Mulai dari bejekan throttle-nya ya. Terus habis itu ya katanya kalau bejekan throttle itu artinya responsif dari mesinnya sendiri. Itu terasa banget di RPM rendah dan RPM menengah itu memang ngisi banget, benar-benar gemuk, dan terutama kita tuh bisa ngelihat gitu ya posisinya, powernya ada di mana. Kenapa? Karena motor ini sekarang udah ada tachometernya. Fitur yang benar-benar awalnya saya bilang ini fiturnya buat apa? Ternyata salah satunya adalah ini. Kita bisa lihat di mana letak powernya sehingga kita bisa menghadirkan tenaga yang maksimal di motor ini, sehingga boleh bilang bisa mencoba nanti kira-kira motor ini tuh iritnya di sebelah mana. Nah, kayak gitu. Terus habis itu joknya memang benar-benar teman-teman sekalian lebih rendah gitu ya. Terus habis itu windscreen-nya yang lebih tinggi itu kita cobain tadi 2 kali. Jadi walaupun windscreen-nya tinggi gitu ya, di daerah muka itu
minimal banget ya terkena terpaan angin, namun udara dari sini masuk sehingga bagian dada itu nggak terlalu panas-panas banget gitu ya. Handlebarnya saya juga bingung, handlebarnya jadi segitiga ergonomi itu benar-benar nggak berubah banyak bila dibandingkan dengan ADV 150. Salah satunya yang mungkin bisa saya informasikan dan mungkin adalah karena racernya juga ikut turun dan bagian bawahnya juga turun. Ini saya juga cukup kepo nih ya, kenapa akselerasi begitu kencang di awal, begitu gemuk, begitu boleh dibilang berisi banget. Cuman secara umum finalnya adalah motor ini lebih kencang, lebih bagus, lebih enak buat adventure bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Worth to buy teman-teman sekalian, asli. Kalau teman-teman sekalian yang suka adventure, motor ini. Itu aja review dari TMC Blog, mudah-mudahan bisa menjadikan hasil review ini lebih baik kalau teman-teman sekalian mau memilih motor di segmen ini. Sampai bertemu di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.